Jadi apa yang difahami oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang putus sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad di Husaisah 345 Hijriah sampai wafatnya Syekh Ali ini terputus 550 tahun menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau menurut saya sesuai dengan Tuhfatut Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib terputus 650 tahun. Aslinya 651, tapi saya berdasarkan Tobaqatun Nasabin Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu masih hidup sampai 995 Hijriah. Wafatnya 996 Hijriah. Abad ke-10 Tuhfah Burqah An-Nafkhah. Saya An-Nafkhah juga punya manuskripnya, Umdah punya manuskripnya, Tuhfah punya manuskripnya, Burqah punya manuskripnya, As-Suluk punya manuskripnya, Al-Masra' punya manuskripnya. Tuhfatuz Zaman saya punya manuskripnya. Nggak sombong lagi. Ayo kita buka bersama. Nah, ini namanya ilmiah. Nah, benar-benar kajian ilmiah. Ya, ini bisa ditanyakan nanti dengan lewat komentar ya. Ya, ini kan ngaji yang berharga. Mohon maaf gitu. Nah, ini kalau saya buka Tuhfah sama manuskripnya ini dua-dua ini manuskrip Tuhfatut Thalib. Nanti kepanjangan gitu. Nanti tulisan panjenengan enggak terbakas ya. Saya itu lebih mementingkan panjenengan gitu. Nah, ini manuskripnya Tuhfatut Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abi Thalib. Antara manuskrip ini dengan kitab versi cetakannya ada yang tidak sesuai, ada manipulasi. Nah, itu biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami cintai, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, salam ta'zim kami dari studio Surabaya. Harapan kami sowan ke hadapan panjenengan semua untuk bersilaturahmi lewat udara. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridhonya Allah Ta'ala, sehingga kita diberikan pengetahuan, keilmuan yang membawa maslahah dan manfaat untuk memperbaiki kualitas ibadah, akidah dan syariah kita, berikut sufiyah yang kita tempuh menuju tingkatan-tingkatannya. Kita hidup dalam kondisi istiqomah dalam beribadah dan nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah, diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan oleh Allah anugerah rezeki, kebahagiaan yang melimpah, berkah untuk bekal ibadah, diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan. Di antaranya kita senantiasa tetap berada di jalannya, yakni Shiratal Mustaqim yang selalu kita minta. Ihdinas Shiratal Mustaqim,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan ngaji bersama, berbagi informasi tentang kesalahpahaman yang dilakukan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berani mengatakan bahwa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf itu melakukan kesalahan dalam pemahaman? Karena kemungkinan besar pada waktu itu sengaja atau tidak sengaja, wallahu a'lam, beliau tidak membaca lengkap isi dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ya wallahu a'lam, bukan berarti kami mengaku lebih alim dari beliau Syekh Ali, bukan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, era keterbukaan informasi, arus komunikasi, akhirnya semua bisa diketahui. Seperti kesalahan kitab As-Suluk dalam menulis ayat Al-Quran. Kita juga mengetahui semuanya bahwa itu salah besar, salah fatal. Ghalat yang fahish, kesalahan yang sangat-sangat fatal. Dulu tidak atau mungkin belum sempat, ya. Bahkan sekelas nasabah atau pakar nasab sekalipun kemungkinan belum melihat kesalahan itu. Nah, ini bagaimana? Nah, kita akan mengupas problematika kesalahpahamannya beliau Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf ini. Kita niati untuk thalabul ilmi supaya dalam ber-YouTube pria ini kita tidak sia-sia membeli data, menyediakan waktu dan tenaga dan bahkan segalanya, ya, demi ngaji bersama ini. Alhamdulillah ada perkembangan zaman, lompatan teknologi yang begitu cepat dan pesat sehingga kita mampu ngaji bersama seperti sekarang ini. Sebelum kita masuk dalam rangka materi terlebih dahulu, kita akan tampilkan. Saya dikirimi kawan-kawan dari BRIN. Ada lagi 66 margaba alawi yang sudah tes DNA dari seluruh penjuru dunia dan semuanya jelas GM201, GFT 45948 semuanya. Ditambah kemarin 180 tambah 66 lagi. Dan akan terus bertambah dan jelas semua diketahui. Hasil tes DNA-nya, dari mana hijrahnya, pindah dari tempat asalnya, kemana, semua bisa diketahui. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi lompatan jauh teknologi sekarang ini. Nggak bisa dilawan namanya ilmu. Kalau kita lawan ya sama dengan kita akan mati sia-sia. Sama dengan ketika dulu ada yang namanya telepon koin. Kalau kita sekarang masih mengandalkan telepon, ya gak laku. Warnet saja setelah adanya Android, ya habis semua.
Nggak ada. Ada warnet tapi tidak banyak. Sekarang yang laris adalah print out, ya, print out gitu. Atau pengetikan, jasa pengetikan dan print out PDF ya dari kampus, dari mana-mana itu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan hasil tes DNA, ya hiduplah pada zaman Kutai Kertanegara, Salakanegara, Mataram kuno, Sriwijaya, dan lain sebagainya itu. Kita sekarang sudah hidup di abad akhirat, di abad modern terkini. Begitu juga ada berita terheboh. Tadi siang saya ngebel Kang Mas Yusuf Mars daripada Suka TV yang menyelenggarakan tes DNA gratis, ya, melalui Family Tree DNA kepada relawan dari Ba'alawi yang bernama Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Hasilnya sudah diketahui dan sudah banyak yang mengupload tulisan ini ke media-media sosial yang ada. Tapi sebenarnya etikanya nggak boleh begitu. Karena apa? Yang berjasa ya mencari relawan dari marga Al-Habsyi itu justru dari Kang Mas Yusuf Mars. Saya izin kepada beliau, tapi beliau besok itu mau langsung menemui atau komunikasi dengan yang bersangkutan, apakah mau dibuka ke publik ya hasilnya. Walaupun belum resmi beliau mengupload hasilnya ini, tapi kita sudah mengetahui inilah lompatan teknologi. Ada berita apapun kurang dari 5 detik sudah menyebar kemana-mana. Ada peristiwa apa di bumi belahan sana, di sini bisa mengetahuinya. Kalau kita nggak percaya, silakan hidup pada zaman dahulu kala. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Jadi jelas, mau kemana lagi? Lawang Duriah Wali Songo itu sudah banyak yang tes DNA kok. Jadi ini ada nomor registrasinya dicatat di sini, nama Agus Abu Bakar Arsal dari marga Al-Habsyi from Indonesia. Hasilnya GM201. Yang bisa membaca Dr. Sugeng Sugiyarto, Prof. Ari Kaim, dan KRT Fakih Wirahadiningrat. Kalau saya tinggal membaca hasilnya saja, matengannya saja. Saya mengakui bukan keahlian saya, tetapi saya juga bertanya kepada ahlinya. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun begitu kita tetap belajar kepada ahlinya. Jadi tidak menyombongkan diri kita bahwa kita ini lebih dari semuanya. Tidak seperti itu. Jadi Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dari Makassar. Wajahnya jenengan lihat di 1 bulan yang lalu di channel pada Suka TV, Kang Yusuf Mars. Jadi mau kemana lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Lah, sesuai dengan tema malam hari ini juga, apakah akan terjadi debat sengit di tanggal 10 September di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, nanti kita akan bahas lagi bersama dengan kesalahpahaman dari Syekh Ali, insya Allah. Tapi ini ada informasi yang kami sertakan di bawah video saya ini, ada di deskripsi. Ada seorang yang bernama Ustadz Bukhari yang dulu itu pernah bersumpah serapah menantang Mubahala. Monggo disimak videonya, monggo. Jadi videonya itu sumpah. Kalau kalian berpihak kepada MAB, kenapa para guru kalian semuanya pernah ngaji Safinatun Najah, dan itu karangan Syekh Samir Al-Hadrami Hadramaut Yaman, dan para guru beliau dari kalangan Ba'ala. Kalian dan para guru kalian pernah ngaji Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu karangannya Habib Abdullah bin
Husain bin Tahir. Beliau adalah Alawi. Beliau adalah Alawi. Kalau kalian merasa sok jago, saya nggak pernah ngaji Sulamut Taufik, tapi saya ngaji Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari, Malibari India. Tetapi beliau ngaji kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Mukhtar. Dan yang perlu kalian ketahui, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah muridnya Habib Abu Bakar Al-Adri bin Sultanul Mala, Habib Aidarus Al-Akbar bin Habib Abi Bakar As-Sakran bin Habib Abdurrahman As-Sakran. Semua para ulama hampir bisa Nah, ini loh, semua itu diakui semua. Ini adalah tipe orang yang tidak mau open minded, tidak mau nambah lagi informasi keilmuan terkini. Dia itu kaku, close minded, menutup memori, ya, pikiran dan hati dari informasi ilmu terkini. Ya, nah ini tipe orang yang kalau misalkan bahasa kasarannya itu jahil yang murokab, tapi saya tidak mengatakan yang lebih ekstrim lagi, tidak. Tapi itu namanya mantap dengan kebodohannya. Mantap dengan kesombongannya. Menyombongkan diri bahwa semua diakui Ba'alawi. Kitab Safinatun Najah itu karangan siapa? Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami itu bukan Ba'alawi. Walaupun bukan Ba'alawi, katanya gurunya Ba'alawi. Ya tidak semua gurunya itu dari kalangan Ba'alawi saja. Pengarang kitab Safinatun Najah itu kan wafat di Batavia, Wakila, tahun 1855, abad 19. Wali Songo masuk ke Indonesia itu abad berapa? Sebelum kedatangan orang-orang Yaman, kitab-kitab dari Yaman sekelas Jalam Sapina, Sulam Taufik, Safinatun Najah, ya, Wali Songo itu sudah ada kitab pasolatan kuno, tuntunan sholat, baik yang melalui tulisan ataupun lisan. Dulu Wali Songo itu sudah mengenal sholat, bahkan tarekat. Tarekat Qadiriyah itu sudah masuk ke Indonesia di bawah Wali Songo, Naksabandiyah, ya, bahkan ada sebagian Rifaiyah. Jadi Ustadz Bukhari ini aneh ya. Dulu ngajak kita untuk sumpah mubahalah, sudah kita jawab, akhirnya hasilnya kan ya seperti ini. Semakin terlihat ya kesombongan dan kebodohannya. Mengatakan bahwa demi Allah, orang-orang yang mengikuti Kiai Haji Maduddin Usman akan tidak berkah ilmunya, kualat hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang diikuti Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami itu madhab apa? Madhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan Ba'alawi. Sulam Taufik, Habib Abdullah, ya, bin Thohir, ya, itu madhabnya apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan Ba'alawi. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami ya bukan Ba'alawi. Semua mengakui gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami kan berarti tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diakui guru-gurunya waktu di Mekah dulu ya dari kalangan Ba'alawi. Kurang apanya? Yang punya kunci dunia ini adalah dua orang Habib Ba'alawi, Habib Umar bin Hafid Tarim dan Habib Salim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah, terus yang di Indonesia semua juga milik Ba'alawi. Dunia ini akan kiamat seandainya Ba'alawi yang ada di Indonesia ini diganggu, direndahkan, dicemooh. Siapa yang berkata itu? Dek Novel Alaidrus. Semua diakui semua. Indonesia milik Tarim, jawab anaknya Tarim, dan seterusnya dan seterusnya. Di kapling-kapling Situ Bondo kota Tarim. Surabaya Sirul Bahi. Mana yang tidak tersisa?
Nah, inilah mental penjajah. Ustadz Bukhari yang ada di video ini tadi, yaitu ya sama. Mentalnya itu mental sama. Mental budak, mental jongos. Mohon maaf ya, saya agak kasar ini. Karena apa? Sulit disadarkan. Menyadarkan orang yang tipe seperti itu selain usaha, juga doa. Tetap kita doakan semoga tersadarkan. Usahanya harus kita gertak. Ya, sadarlah Kang. Ngajiyo maneh gitu loh. Ngajiyo maneh. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu bukan Ba'alawi. Kalau semua orang minta balas budi, hancur sudah hidup dalam beragama dan bernegara ini. Semua orang balas budi, sama seperti diikuti misalkan pondok pesantren Sidogiri yang tidak mengikuti kebijakan muassis masyayikhnya di sabdo nggak barokah ilmunya. Ini macam apa? Nanti ditiru Lirboyo, Ploso, ditiru oleh Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi, dan seterusnya. Akan seperti apa? Padahal ilmu itu sumbernya satu dari Quran, dijabarkan oleh hadis Nabi, dan ada kesepakatan ulama abad per abad dengan ijma, dan ada qiyas, perumpamaan persamaannya. Sumbernya itu dari Allah semua. Allah saja tidak minta kok untuk dibalas budi dengan ibadah, walaupun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, tetapi Allah tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak mengabdi, menyembah Allah semua, Allah tidak akan pernah rugi. Karena itu bukan gharat atau tujuannya Allah menciptakan kita-kita ini, gitu loh. Hakikatnya seperti itu. Ada perintah untuk beribadah. Ibadah itu tidak hanya yang formalitas sholat, zakat, puasa, haji saja, tidak. Mengelola bumi, alam semesta ini sebaik-baiknya, itu juga termasuk daripada pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ibadah itu luas ya penjabarannya, tidak sesempit apa yang kita bayangkan selama ini saja. Jadi itu persis seperti perilaku para habib-habib dulu, selalu ngaku-ngaku, klaim-klaim sepihak. Seperti yang akan kita bahas nanti, yakni Habib atau Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Semua diakui, padahal bukan haknya. Kita kembali kepada video dan suara yang penjenengan dengar tadi dari Ustadz Bukhari itu. Kelihatannya itu mantep nih ngomongnya. Mantep. Padahal Syekh Salim bin Abdullah itu wafatnya ya di Batavia jelas, tapi makamnya tidak di belakang mihrab Masjid Al-Makmur Tanah Abang, itu enggak asli. Itu ada 3 makam, tapi bukan makam beliau almarhum. Tapi ada orang yang mengakui dan meyakini itu makamnya, enggak. Makam beliau itu waktu itu tahun 1973 itu digusur, ada yang dipindah ke pemakaman khusus orang Arab ya di Tanah Abang itu. Namanya Naum ya, Said Naum di Tanah Abang itu. Tapi tidak pas persisnya di mana, sama seperti makamnya Habib Utsman bin Yahya di Jakarta Timur, cuma ya nggak ditemukan ya persisnya di mana makamnya. Nah, Syekh Salim ya bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami itu memang berasal dari Hadramaut, aslinya dari Yaman sana, cuma pernah berhijrah ke India, lalu nyebrang ke Batavia, Jakarta. Semua diakui semuanya, sama seperti kitab Sifat 20 karya Habib Utsman bin Yahya. Nggak ada itu ya niru-niru dari kitab-kitab lama karya Abu Hasan Al-Asy'ari, rumusan Abu Mansur Al-Maturidi. Semua diakui semua. Ya, lagu Indonesia Raya yang milik Ba'alawi. Jadi ini tipe mereka itu seperti itu. Dan berikut juga para muhibinnya. Oleh sebab itu sadarlah kawanku, sadarlah bangsaku. Sadarlah kalian, jangan mudah terhasut, terprovokasi. Biasanya para muhibin itu masih lisannya itu masih kotor, hatinya pun juga
kotor, pemikirannya ya kotor. Karena apa? Mengaku paling benar sendiri, tidak mau menerima masukan dari orang-orang selain dari golongannya, dari komunitasnya. Dapat di titeni lah ya. Hasilnya seperti apa? Omongan itu pasti mantap, tapi jauh dari dasar keilmuan. Sangat disayangkan. Inilah yang membuat Islam itu kena beban, terbebani oleh keilmuan dan perilaku perbuatan mereka. Sehingga Islam itu berat dalam maju, melangkah ke depan, menuju kemajuan dalam peradaban. Begitu juga tentang doktrin-doktrin dogmanya, ya sama seperti itu. Mohon maaf, nanti penjenengan simak kembali. Jadi apa yang disampaikan itu salah, nggak benar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami walaupun punya guru dari Ba'alawi, tapi beliau ngarang kitab khusus, kitab nasab, tidak mengisbat Ba'alawi. Kalau misalkan dalam kitab sahabatnya itu hanya menulis apa adanya sesuai dengan ijazah pemakaian khilqah dari gurunya dan tidak bertemu dengan sumber asli orangnya dari kalangan Ba'alawinya itu. Itu loh, cara memahaminya itu seperti itu. Nanti semua diakui Mbah Khalil Bangkalan itu ya muridnya Habib Salim bin Jindan. Ya sama seperti itu. Semuanya nggak ada yang tersisa lah. Ya mungkin pulpen ini ya produk Ba'alawi mungkin ya. Mungkin kopiah saya ini ceritanya dulu dari Nusantara. Siapa yang membawa kopiah ini? Tadi dari Hadramaut, dari Yaman. Sarung itu dari Yaman semua, dari Ba'alawi semua. Apa yang anda? Coba akui ini dari Ba'alawi. Berani? Ini dari sini, dari Cina, Sin. Ini loh benar-benar nyata, realita. Terbukti dapat diakses oleh kita. Harusnya begini bersaing. Mana ada mobil listrik produk Ba'alawi? Nggak ada. Ada mobil listrik tercanggih abad ini yang bermerek Al-Habsyi. Nggak ada. Atau Al-Amudi. Nggak ada. Jangan percaya, jangan mudah percaya. Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf juga begitu. Ketika kita lempar ya wacana keilmuan tentang nasab leluhur beliau ya dan mereka anggotanya, muridnya semua, pengikutnya, jawabannya adalah nggak usah diladeni. Itu bagaimana? Datangkan kitabnya seperti ini. Datangkan kitabnya. Oh, kitabnya ini namanya ilmu pengetahuan. Mencerdaskan, mencerahkan, begitu loh. Ingin bukti bahwa kitab-kitab Ba'alawi itu sering memanipulasi, menginterpolasi. Ya. Kitab Masra'ur Rawi, saya itu punya manuskrip asli. Di situ tidak menyebutkan bil alal. Aslinya bidalal. Tapi di versi cetakannya ini bil alal. Ini loh para pemirsa sekalian. Nah, PDF-nya kan sudah pernah kami tampilkan. Bil alal. Padahal aslinya di manuskrip Al-Masra'ur Rawi itu bidalal. Nah, ini namanya mau memanipulasi data. Lama-lama nanti As-Suluk, wafatnya Imam Ali bin Ba'alawi yang diklaim sebagai Ali Khalid Kisam, ditulis angka 724, lama-lama bisa 524. Bisa juga kalau kita tidak memiliki data manuskripnya. Oleh sebab itu saya punya manuskrip As-Suluk itu 3. Gak bisa ditipu lagi, gak bisa. Kembali ke naskah atau teks aslinya. Ya ini bil alal. Ya. Qala wa min akibi Abu Muhammad Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-ma'ruf bil alal. Rawahu Syekhuna wa kana lahu auladun minhum Abul Qasim al-Ma'ruf bin Nafat liqaunihi tajiru bin Nafat wa lahu baqiyatu auladin bi Baghdad. Intaha wa sayati dzikru baqiyati tarjamatihi bil alal. Padahal ini kitab cetakan asli dari Tarim sana. Kan sangat disayangkan. Ini bagi orang yang tidak
kritis teliti, maka ya iya saja. Oleh sebab itu, jangan seperti Lora Ismail Al-Khalili, itu kelas membaca. Ya, Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli itu kelas membaca, bukan memahami, meneliti dan membanding-bandingkannya. Gitu loh. Teruskan di Ismail Khalili. Ya, nanti akan tahu jenengan. Jangan karena balas budi jenengan dinikahkan dapat istri dari Tarim sana, ya jangan begitu. Kita harus benar-benar by data, ya, by data, adu data. Jadi ini sekelas Al-Masrorawi seperti itu. PDF-nya juga sama. Akhirnya nanti kalau ada orang ngarang kitab, ya, rujukannya ke kitab Al-Masrorawi akan menirunya karena sulit mendapatkan manuskripnya. Akhirnya salah, terus salah, terus salah, terus sampai ila yaumil qiyamah. Sama seperti apa yang dipahami oleh pengarang kitab Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf. Salah. Wah, kok berani menyalahkan ulama Syekh Ali Takso? Iya, zamannya beda. Para Habib Alawi yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, kan banyak yang tidak tahu. Cerita asli dari leluhurnya itu kamu cucu Nabi nak, kamu cucu Nabi nak. Ketika kita datangkan kitab-kitab asli leluhur mereka, mereka kalang kabut dan tidak percaya, melawannya, menolaknya. Ya. Nggak tahu asal-usul leluhurnya. Nah, ini para kabib juga harus ngaji ke saya. Mohon maaf, ngaji ke saya. Harus punya kitabnya. Kitab ini di Indonesia tidak ada. Tidak ada. Mulai dari halaman 150 sampai 152, kitab Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Ini kitab tasawuf sebenarnya, bukan kitab nasab khusus, itu bukan. Kalangan internal mereka sendiri. Saya sudah punya manuskripnya juga ada. Saya punya manuskripnya, sudah pernah kami sampaikan di Karma 212. Dalam memahami wabi walidihi al-maimun ubed ala yasir ubaiduhum hakadha huwa huna ubed. Asli leluhurnya para Habib Alawi itu adalah Ubed, bukan Ubaidullah, bukan Abdullah, Ubed. Wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattar fi kutubihim wal mutadawwal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubed bin Ahmad bin Isa. Aslinya leluhur dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu adalah Ubed bin Ahmad bin Isa. Terus beliau, Syekh Ali berkata, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan. Saya memahami dari keterangan yang telah lalu, mangkulan yang dinukil min tarihil janadi dari kitab As-Suluk. Ya, kitab As-Suluk. Jangan hanya As-Suluk versi cetakan loh ya, harus datangkan 3 manuskripnya. Ya. Harus dikuatkan dengan teks aslinya. Wa talkhisil Iwaji, dan kitab talkhisnya Al-Iwaji ini sudah musnah. Saya cari kemana-mana bersama dengan kawan-kawan tidak pernah menemukannya. Wa sabaqobi al-kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nyantolnya itu di Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Bani Jadid. Ada Abdullah. Itu pun jika kita verifikasi sumbernya, ya, Al-Janadi pun hanya sekedar menuliskan berdasarkan informasi dari orang lain. Kenapa kok saya bisa mengatakan begitu? Diterangkan dalam mukadimahnya. Pembandingnya adalah Bani Kudaimi dan Bani Ahlahdal yang disebutkan oleh Al-Janadi Syarif Al-Husaini, keturunan Rasulullah dari jalur Husain bin Ali. Padahal ketika diverifikasi nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Dari Bani Al-Ahdal Muhammad bin Sulaiman bin Ubed bin Isa bin Alwi, ya, bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sotik bin
Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nggak nyambung, karena Musa Al-Kadzim tidak memiliki anak yang bernama Aun. Kitab semua, kitab nasab tidak ada nama Aun ya yang menjadi anaknya Imam Musa Al-Kadzim. Aun itu ada, tapi cucunya Imam Ali ya, dari anak yang lain. Syarif Aun, atau ulama penguasa Makkah Syed Syarif Ainur Rafiq yang tercantum dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah berdasarkan kitab Mir'atul Haramain ya, seorang penjelajah yang berasal dari Turki. Oke. Begitu, nggih. Haitsu qala al-janati fi tarihihi wa minhum. Nah, ini mengambil ibarat dari kitab As-Suluk. Wa minhum Abdul Hasan Ali, dan di antara ulama ahli fikih ya, ahli hadis, yaitu Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Lebih panjang. Ada perbedaan 3 nama orang. Supaya kelihatan lebih panjang, mungkin ditambahi 3 orang dengan nama yang diulang-ulang. Beda dengan Tuhfatiz Zaman ya, selang 3. Tuhfatiz Zaman cuma 5 sampai Abdullah, tapi kalau di As-Suluk itu bisa sampai 8 sampai Ubaidullah. Begitu juga dinukil oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini, bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiya anhum wa yu'rafu bis Syarif Al-Jadidi. Terkenal dengan nama Syarif Al-Jadidi, Syarif Abu Jadid. Inda ahlil Yaman asluhu min Hadramaut. Aslinya adalah orang yang berasal dari kota atau provinsi Hadramaut. Min asyrafin, dari golongan syarif. Hunaka yu'rafu Nabi Ali Abi Alawi. Ketika memahami Ali Abi Alawi yang ada di dalam kitab As-Suluk ini, itu bukan Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Mohon maaf ini kan ngaji serius. Hasilnya lebih berkualitas daripada diskusi besok tanggal 10. Tapi ya nggak apa-apa, jalan saja. Apalagi diskusi omong kosong nanti di RA. Hasilnya beda. Min asyrafin hunaka yu'rafuna bi Ali Abi Alawi. Ini yang tidak dipahami. Ali Abi Alawi itu duriahnya Jadid. Tidak ada di dalam kitab As-Suluk yang menerangkan bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi dan Basri, kecuali kitab karya Syekh Ali ini. Bermula dari kitab inilah semua. Terus sama dengan saya analogikan Al-Alal tadi. Sampai di Rumel Abbas itu ngotot Al-Halal. Saya datangkan 10 manuskripnya, nggak ada Al-Alal itu. Ad-Dalal. Mulai dari manuskrip Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, ditolak semua. Malah berpegang teguh pada tulisannya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Habib Salim bin Jindan yang rubah sejarah itu. Gara-gara kitab ini, akhirnya terus-menerus diulangi dalam memahami Ali Abi Alawi. Kok dapat menyimpulkan kalau Ali Abi Alawi itu bukan Alwi bin Ubaidillah? Silakan buka kitab An-Nafkah Al-Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah, bahwa Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi diakui sesuai dengan wakot fahimtunya Syekh Ali ini, maka menjadi saudaranya Jadid gitu loh. Baiti solahin wa ibadatin, rumah kebaikan dan rumah ibadah ala thoriqit tasawuf intaha. Di Hadramaut, keluarga Abi Alawi, Ali Abi Alawi itu memang tempat kebaikan, orang-orang berkumpul untuk beribadah atas jalan tasawuf, indaha, selesai. Wa qauluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa hadza huwa al-masyhur inda ulama'il Yaman wa imatuhum bitahayyimi wal jibali wa fi ijazatihim wa tawarihihim wal ma'ruf indahum wal mutadawwal ladaihim wal madhkur fi
fatawihim walladhi yadharu indi anna Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far kana min azimi tawadhuihi wa shiddati khuduihi wa khusyu'ihi wa ikhbatihi wa khawfihi wa wasi'a kamali ma'rifatihi wa rusuhi qadamihi fil ilmi billahi wa ma'rifati nafsi bimahwi nafsihi wa yustahsanu tasghir rasmuhu wa mahwa rasmihi tahqiran laha wa tasghiran lima yunsabu ilaiha wa ifna lid-da'wa wa muqtadayatil hawa bi hasbi tasmiyah lahu bi ubed. Kenapa jadi ubed itu? Gara-gara li tawadhuihi. Ubed aslinya Abdullah jadi ubed gitu loh. Ubaidullah wa idhofati kulli naqsin ila nafsihi ta'ziman li jalalillahi wa i'dhaman li kamali qudsihi wa jalili kibriyaihi wa jamili sunni bahaihi wa jamalihi wa azimi jalali jamalihi wa wajada ma hadha mithalu masturan wa fi ba'dil kutub madhkurun. Ini berdasarkan interpretasi asumsi dari Syekh Ali. Tiba-tiba setelah ini diulang-ulangi menjadi diyakini, padahal hanya sekedar pendapat pribadi. Terus diulang-ulang. Ini 3 serangkai antara Al-Jawharus Syaffaf, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, dan Fathur Rahimir Rahman, karya Syekh Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Ini 3 serangkai. Lalu setelahnya pada abad 10 Hijriah di awal sampai akhir mulai dikarang kitab-kitab baru sampai Al-Ghuror 960, lalu dari Al-Ghuror diambil oleh Masyra'ur Rawi, lalu oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Propaganda, kebatilan, kesalahannya diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena diulang-ulang itu tadi, oleh sebab itu kembalilah ketika kita berselisih pendapat ke Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasul. Kalau kita berselisih pendapat tentang kitab cetakan atau PDF-nya, kembali ke manuskripnya, kan gitu. Nah, ini yang paling fatal ketika Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron memahami Alwi, ya. Nasabu Ali Ba'alawi min awwali asdadihim asy-Syekh al-Imam Wahidi zamanihi alladzi idza qala fi ayyi waqtin fi sholatin aw ghairiha bi baldati tarim aw ghairiha minal biladi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh sami'a fi dzalikal waqt kashfan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu wa alaikas salam ya Syekh Syekhunal Imam Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wujuhahum wa radhiya anhum wa radhiya anhum. Ini loh, sering salah paham. Yang memiliki karomah ketika membaca tahiyah dalam sholawat assalamu alayka ya Nabi, itu yang dijawab oleh Rasulullah, itu adalah Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Kholik Kisam. Lah, Syekh Ali ini memahami sebagai Ali Kholik Kisam. Nah, inilah yang terus diulang-ulang menjadi sebuah kesalahan. Kenapa saya mengatakan ini sebuah kesalahan fatal? Karena Ali bin Ba'alawi itu wafatnya tahun 724. 724 Hijriah sesuai dengan As-Suluk yang pernah kami baca kemarin malam itu. Kalau di Tabaqatul Khawas Abdul Latif As-Sirzi Az-Zabidi malah justru 729. Nggak cocok semua dengan realita di lapangan. Biografinya para leluhur Ba'alawi nggak sesuai, jelas semua nggak sesuai. Lah, kalau tidak nyambung antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Kholik Kisam, maka cari sekarang. Temukan di mana kitab Karomatul Aulia, kitab-kitab sejarah dan tobakot, bahkan kitab nasab sekalipun yang menerangkan ada sosok orang, ya, selain dari Ali bin Ba'alawi yang sama memiliki karomah sepertinya. Gak ada. Ya cuma Ali bin Ba'alawi tapi diakui menjadi Ali Kholik Kisam. Lah Ali Kholik Kisam kan jelas wafatnya tahun 507 Hijriah. Piye to ki?
sesuai Aradul Jali, padahal 724 sesuai As-Suluk. Lebih tua As-Suluk daripada Aradul Jali. 507. Nggak matuk belas, jauh. 200 tahun lebih. 220 tahun. Ya, selangnya itu. Al-Masrur Rawi 527. Syarhul Ainiyah 529. Al-Ghuror 522. Samsud Dhahirah 527. Al-Mausu'ah 527. Mana yang benar? Simpang sudah. Inilah yang namanya bangunan sejarah yang dibangun atas dasar kebohongan. Akhirnya sulit untuk disatukan, ditemukan. Sele Gence sama seperti silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Nggak ketemu. Ubaidillah lahirnya tahun 320 Hijriah. Dan 317 Hijriah itu katanya hijrah dari Basrah ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Husaysah. Mau ada orang umur 1 tahun punya anak, ya lucu lah. Nggak bisa, nggak ketemu. Di otak ada loh, nggak gatuk, nggak matuk belas. Inilah yang menurut saya kesalahan fatal memahami bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi dan Basri oleh Syekh Ali ini. Padahal di As-Suluk tidak menyebutkan. Nah, rujukan atau referensinya Syekh Ali itu dari As-Suluk, Tarikh Al-Janadi As-Suluk ini. Manuskripnya kami punya 3. Darul Kutub Al-Misriyah, terus Siterbiti, ya, Berlin, Jerman. Kalau manuskrip disimpan di Tarim, ya dirubah-rubah. Saya nggak yakin. Katanya Ibnu Inabah 828 ada manuskrip yang namanya Umdatut Thalib Al-Kubra, disimpan di perpustakaan Tarim sana. Nggak percaya. Kalau sudah disimpan oleh kalangan Pak Alim bisa dirubah, ditulis ulang, nanti dicantolkan, dimasukkan namanya. Bukan seudon ya, kebiasaannya seperti itu sama Al-Masrur Rawi itu tadi. Adalah jadi al-alal. Katanya di Al-Ba'unnya Syekh Yasin Al-Padani juga begitu. Nanti dipindah lagi seperti itu, dan terus seperti itu. Kesalahannya diulang-ulang. Nah inilah, mungkin ya, saya khusnudon, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini membacanya kurang futuh, ya, atau enggak disertakan. Tuwufiya sanah Arba'in wa Isrina wa Sabi'imiatin, tidak dibaca di dalam manuskrip As-Suluk yang beliau baca ketika merumuskan, menyimpulkan, mengarang kitabnya. 724 itu enggak dibaca. Sama seperti ketika Kiai Haji Idrus Romli mengatakan mu'antub Tabaqatul Khawas. Ini enggak dibaca kabeh. Mata sanata bid'in wa isrina wa sabi'imiatin nggak dibaca. Coba baca terus sampai foto, sampai selesai, sampai titik tak paham. Inilah. Okay. Jadi tidak ada orang yang memiliki keramat waktu membaca sholawat dalam tahiyat dijawab langsung oleh Rasulullah. Jawabannya waalaikumsalam ya Syekh. Loh Kanjeng Nabi kok jawab ngono? Nggak percaya saya. Nggak percaya. Oh, nggak percaya karomah? Silahkan Dekani bantah. Dari kitab mana? Walaupun ada dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Khalid Hisam itu memiliki karomah tingkatan 247.999 makoman min makomatil aulia. Saya nggak percaya. Karena apa? Ini hampir sama seperti karomahnya waliyah Syekhah Sultanah. Ketika ada tamu minta konsultasi mau pindahan rumah, mau hajah-hajah yang darurat itu konsultasi dengan Rasulullah. Syekhah Sultanah itu masuk ke dalam kamar ketemu Kanjeng Nabi dengan kondisi yaqadhah. Bukan film manam. Saya nggak percaya. Walaupun itu saya percaya ketika ada seorang waliullah yang mukhlis ya mendapatkan ilham ya, bukan kenabian tapi kewalian, kesalihannya, ketulusannya, saya percaya. Saya percaya.
Tapi kalau yang seperti ini saya belum bisa mempercayainya. Terserah dikatakan, wah ini Mu'tazilah ya. Datanya ada di dalam kitab Karomatul Aulia, bukan karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah ini. Terus ada keterangan Wali Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far akhun. Nah ini mulai ismuhu Asyekh Jadid. Ini dibalik. Alwi memiliki saudara Jadid. Padahal aslinya nyantolnya itu Jadid memiliki saudara Alwi. Harusnya begitu. Bin Ahmad bin Isa wa jaddu Syekh Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad. Diolor sampai 3. Seperti Salim bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Basri. Kan gitu. Padahal aslinya Salim bin Abdullah bin Basri. Ditambah 2. Nah, supaya kelihatan panjang. Diulang-ulang namanya. Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Wali Jadid ibnu Abdillah wa Alwi bin Abdillah akhun ismu Syekh Basri. Padahal sing barep itu Syekh Basri. Ketika hijrah dari Basrah katanya muter 3.000 km ya, Madinah, melewati gurun-gurun pasir, alasan perjalanan supaya aman gara-gara ada fitnah Koromitoh ya. Terus ke Mekah lalu ke Husayyisah. Itu Basri itu sudah bocah. Kenapa diakhirkan ya menjadi anak yang terakhir? Lah ini kan kadang-kadang yang membuat kita gundah ya. Gundah. Nah inilah, mohon maaf saya tidak mengatakan kitab ini salah itu tidak, tapi sesuai dengan data As-Suluk itu tidak sesuai gitu loh. Karena kemungkinan Syekh Ali ini ngarang-ngarang sendiri supaya sesuai dengan leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa itu. Pertama kali nyantol ke Bani Ahdal, Aun tertolak. Akhirnya nyantol wakut fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi As-Suluk ini. Tapi As-Suluk ini tidak ada keterangan sama sekali tentang saudaranya Jadid yang bernama Alwi, padahal 732 Hijriah wafatnya Al-Janadi. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu orang hebat, orang terkenal, tapi nggak ada di sini. Tokoh-tokoh hebat sekelas Ali Kholik Kisam juga nggak ada di sini. Yang ada itu namanya Muhammad bin Ali Al-Qolai. Muhammad bin Ali Al-Qolai itu menjadi Kholik Kisam. Kholik yang menanam kisam, tanah yang ada kurma buahnya di daerah Kisam. Bikasril Qaf. Berdasarkan tanah Kisam yang ada di Basrah, leluhurnya Ali Kholik Kisam. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Jadi apa yang difahami oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang putus sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad di Husaysah 345 Hijriah sampai wafatnya Syekh Ali ini terputus 550 tahun menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau menurut saya sesuai dengan Tuhfatut Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib terputus 650 tahun. Aslinya 651, tapi saya berdasarkan Tobaqatun Nasabin Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu masih hidup sampai 995 Hijriah. Wafatnya 996 Hijriah. Abad ke-10 Tuhfah Burqah An-Nafkhah. Saya An-Nafkhah juga punya manuskripnya, Umdah punya manuskripnya, Tuhfah punya manuskripnya, Burqah punya manuskripnya, As-Suluk punya manuskripnya, Al-Masra' punya manuskripnya. Tuhfatuz Zaman saya punya manuskripnya. Nggak sombong lagi. Ayo kita buka bersama. Nah ini namanya ilmiah, benar-benar kajian ilmiah. Ya, ini bisa ditanyakan nanti dengan lewat komentar ya. Ya, ini kan ngaji yang berharga. Mohon maaf gitu. Nah, ini kalau saya buka Tuhfah sama manuskripnya ini dua-dua ini manuskrip Tuhfatut Thalib. Nanti kepanjangan gitu. Nanti tulisan panjang nggak
terbakas ya. Saya itu lebih mementingkan panjenengan. Nah ini manuskripnya Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdi Thalib. Antara manuskrip ini dengan kitab versi cetakannya ada yang tidak sesuai, ada manipulasi. Nah, itu biasanya seperti itu. Sekarang kita akan membahas tulisan panjenengan. Selamat semua. Diselamatkan? Admin, diselamatkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sebenarnya sejak kepengurusan siapa di PBNU, Ba'alawi dimasukkan menjadi pengurus PBNU? Sejak Hadratus Syekh Kiai Haji Syahril Mahfud. Enggak begitu. Aman, enggak begitu banyak yang masuk ke dalam struktur kepengurusan, mulai dari Mustasar, Suriah, PBNU, PWNU, PCNU, MWJNU tidak. Tapi besar-besaran itu abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi ini. Bahkan dalam sejarah, Hadratus Syekh Kiai Haji Syahril Mahfud itu pernah menghambat Habib Lutfi bin Yahya jangan sampai memegang kendali utama PBNU. Bahaya. Sampai begitu basirohnya Hadratus Syekh Kiai Haji Syahril Mahfud Kajen Margoyoso Pati. Wahai warga Pati, khususnya Tayu Margoyoso, Duku Seti, sadarlah kalian, makamnya Syekh Ahmad Mutamakin tahun 90-an itu sempat mau diba'alawikan, tapi gagal. Sempat mau diba'alawikan. Siapa yang memba'alawikan? Saya tahu. Jadi kalau jenengan menghujat saya itu keliru. Saya itu membela ya kemurnian sejarah leluhur kita, wali-waliullah yang ada di Nusantara. Kok malah jenengan serang saya? Khususnya di Cemani Kiringan. Omongan itu persis sama Ustadz Bukhari itu. Persis cara pola pikir bicaranya itu mirip-mirip semua. Yang ditiru ya Grand Syekh-nya siapa? Kang Mas Rizik Syihab. Sama saja. Guru kencing berlari, guru kencing berdiri ya murid kencing ya berlari. Luwih nemen malah. Kalau saya melihat acara ultah, mabruk alfa mabruk, beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu nggak sesuai dengan status beliau yang sebagai ulama. Di saat masyarakat dan umat ini butuh pengayoman, ya, butuh perekonomian yang utuh dalam beribadah tenang. Di sisi yang lain ulama memperlihatkan kediktatoran sekaligus gambaran-gambaran yang membuat iri hati ummah secara ammah, kaum lemah. Pas acara ulang tahun yang ke-59 ya, Habib Rizik kemarin tuh ya, nyanyi bareng sama Ahmad Doni, ketemu sama adik Marcel Radival itu, pesulap merah. Pesulap merah itu jangan berada di pihak Habib Rizik. Sampai ini malah digentam, malah tambah tunduk ya. Dik Marcel Radival itu bersama di pihak kami lah. Walaupun Kang Guru Gembul itu belum 100% di pihak kita, tapi beliau orang yang intelektualnya di atas rata-rata, bisa membedakan ma bainal haq wal batil, ya, wa ma bainal khobis dan yang tidak khobis. Beliau bisa membedakan gitu. Nah ini kok malah merangkul ya artis-artis terkenal, youtuber yang banyak subscribernya untuk mendukung klan mereka. Glamor nyanyi-nyanyi, wong namanya ulama warasatul anbiya itu justru berada di pihak orang-orang lemah. Jangan memperlihatkan hidup payah, ya foya-foya, ya mubazir seperti itu. Kalau toh mau ulang tahun ya silahkan, tapi jangan di-up ke publik. Bikin iri orang-orang lemah. Orang-orang lemah sekarang cari kerjaan sulit. Di saat
transisi perpindahan kekuasaan ini begitu banyak demo dan lain sebagainya, malah mabruk alfa mabruk, itu ulama. Sekalian artis nggak apa-apa, gitu loh. Ya, nah inilah nanti buat bahan pertimbangan kita bersama. Beda antara ulama dari kalangan Ba'alawi, para Habib, dengan ulama ala kiai-kiai Nusantara. Alhamdulillah ada kabar gembira, Kabupaten Kudus sudah berdiri PWI, ya, digawangi kawan-kawan kita, kiai-kiai kita. Begitu juga ada Gus Maulana Ishak yang datang ke tempat kita kemarin itu. Alhamdulillah. Demak bergerak, Grobogan bergerak, Pati Rembang belum, Blora ayo bergerak, Karanganyar semua sudah bergerak, ya. Solo Raya, baik Wonogiri ya, khususnya sudah bergerak semua. Klaten juga itu. Nggih. Salam takzim buat panjenengan semua. Bukan karena apa-apa atau siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala dalam perjuangan membawa maslahah ummah di Nusantara. Nggih. Berikutnya Pak Mas Parmanang, nggih. Pak Ba'alawi dimasukkan menjadi pengurus yang lebih besar-besaran itu sekarang nggih, Pak Pamungkas Pramana. Dulunya nggak sebegitu banyak, hanya menduduki posisi yang tidak begitu penting lah dalam struktur organisasi NU. Nggih. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong suarakan NU harus piye nggih? Harus bersihkan organisasinya dari Ba'alawi. Mereka sudah jelas-jelas ngrogoti NU nggih. Sudah saya sampaikan itu Pak Ilyas Bakri. Sudah saya sampaikan bahwa tanpa pandang bulu, ya, atau kumis lah, atau jenggot, pandang kumis, pandang bulu, pandang jenggot, semua harus dibersihkan. Silakan berkarir di Robito Alawiyah, nggak usah berkarir di ke NU-an, ke PBNU, stasiun NU ke bawah. Nih. Berikutnya Pak Joko Pitoyo. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam Kiai Mas. Apakah ada indikasi kaum Ba'alawi menggunakan sihir atau supranatural dalam memengaruhi pribumi jadi jengusnya? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jawaban saya adalah iya. Kalau ceramah meledak-ledak dengan intonasi tinggi, kadang turun, rendah, tengah, tinggi, itu adalah bagian daripada energi yang dimasukkan ke dalam hati, memori, audiens para pendengar dan santri jamaahnya. Diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Walaupun salah akan menjadi kebenaran. Dan bisa membangkitkan semangat juang atau jihad walaupun salah. Ya sama seperti yang terjadi. Ayo, asah semua pedang dan celurit-celurit kalian siap menghadapi bantai PKI gaya baru. Omongannya Habib Rizik dimakan mentah sama pengikut jamaah, akhirnya jadinya ya sesat. Memusuhi saudaranya sendiri. Sama seperti doktrin bom bunuh diri. Cuci otak, brainwashing. Beat bahasa Arabnya. Di beat, kamu bawa bom ini ya, masuk ke gereja itu, bunuh sebanyak-banyaknya orang kafir itu, ya. Kamu akan ditunggu walaupun mati, nanti hancur tubuhmu, ditunggu bidadari 70 di surga Allah Ta'ala. Kotor, jadi terima, beleng apalagi orang kosongan. Cara menolaknya harus waspada. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Coba dieling-eling, ini mantra. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Untuk semua menungso yang ada di Nuswantara. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Eling itu zikrullah. Jangan sampai kosong hati kita seiring dengan nafas keluar masuk, oksigen karbon dioksida masuk terus. Allah. Sholat daim. Tidak sholat formal, tapi sholat informal, non formal, semua langkah kita, tidur, jaga, duduk, berdiri, berjalan, semua adalah eling lan eling. Waspada, hati-hati. Ya, ini begitu nggih Pak Joko Pitoyo nggih. Cara menolaknya nggih. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Ihya dari Lumajang nggih. Monggo Pak Budi Susilo dari Lamajang Tigang Juru. Hati-hati. Di Tempeh, Kecamatan
Kabupaten Lumajang. Rumahnya Habib Soleh Al-Hamid yang pertama, ya. Itu sekarang mulai dikelola ada sumur keramat. Didoni karo Habib itu yang kemarin tak tantang itu. Siapa Habib itu? Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini yang perlu, bin Muhammad dulu. Itu cucu, bukan anaknya, cucu. Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Rebutan itu sama saudara-saudaranya. Istrinya Habib Soleh Tanggul itu kan ada 3, nggak salah. Ada yang dari Madura, ya, ada yang dari Al-Habsyi. Ya. Jadi rebutan. Sebenarnya tempat parkir dekatnya stasiun Tanggul itu ya bukan milik ya keluarga Soleh Soleh Tanggul, bukan. Tapi itu milik PJKA itu. Buat parkir itu besar-besaran. Ada sumur keramat di sana, jangan percaya. Wah, sumur keramat ini insya Allah tersambung dengan Zam-Zam yang ada di Mekah. Dan dibacakan sholawah 1 juta kali setiap malam Jumat. Insya Allah karomah. Ya, semua kan tergantung keyakinan. Wondene, ya, ada yang datang mengambil air di sumur keramah Mbah Soleh Tempeh Lumajang, terus sembuh dari penyakitnya, sakitnya, ya itu kan tergantung power keyakinan. Semua itu tergantung power keyakinan yang bangkit dari diri pribadi, jiwanya masing-masing orang. Itu yakin itu bisa menguatkan fisik, walaupun keyakinan itu non fisik. Gitu. Sama dengan ketika orang itu yakin bahwa rezekinya itu berasal dari jalur menjadi tukang jahit, ya, delalai rezekinya dari situ. Tukang becak ya dari situ, Gojek, Grab ya dari situ, ya kurir ya dari situ, karena dia yakin ada power, kekuatan yang berasal dari dimensi ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 di atas dimensi kita 3 manusia. Tergantung keyakinannya. Itu. Sama dengan ketika kita yakin bahwa makan daging ular itu menjijikkan, itulah bagi kita. Tapi orang Thailand, Vietnam, Kamboja itu enggak jijik. Ular-ular itu malah dipangani. Kamboja, Vietnam itu ular-ular itu makan enggak, kalau menurut kita jijik. Ya, keyakinan. Ya, keyakinan. Makan babi itu kan enak. Menurut kawan-kawan kita yang di luar Islam. Tapi bagi umat Islam jijik. Itu kan keyakinan. Wong minum obat itu kan enggak yakin bisa munah kok. Tapi kalau yakin, ya masuk dan terproses akhirnya sembuh. Sama seperti itu tadi, Pak Budi Susilo, salam, monggo di Pak bisa diteliti. Bu Zain Zeta, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepertinya walau matahari benar-benar terbit dari barat, saya meyakini RA tidak akan mau bertemu dengan Kiai Haji Madudin dengan berbagai alasan ngelesun. Semoga ajunan selalu dalam lindungan Allah, ya. Nggih, amin Bu Zain Zeta. Waalaikumsalam. Nggih. Debat yang akan dilaksanakan besok di UIN Wali Songo Semarang itu, lawan debatnya Kiai Haji Madudin Usman itu Dik Farihin dari Kanoman Cirebon, ya. Ya enggak kelasnya. Kalau lawan debatnya Kiai Haji Madudin Usman itu saya, yo geger bisa gitu. Itu nyambung semua. Lawan debatnya Dik Farihin nih. Kita tahu ya. Nanti rencananya dari pihak Robito mau datang 20 atau 30 terserah. Tapi kan enggak menjadi pemateri, ya. Ya, ini ada ancaman serius. Kalau Kiai Haji Madudin Usman tidak mau hadir di tanggal 7, 8 di RA, maka habaib pun tidak akan datang ke UIN Wali Songo. Saya akan mau mewakili Kiai Haji Madudin Usman datang ke RA asalkan surat undangannya resmi, ditandatangani oleh ketua RA-nya. Saya mau datang. Siap datang. Berdebat 3 hari 3 malam sekalipun. Perbaiki dulu surat undangannya. Lalu jamin keselamatan saya. Ya, dan harus dikawal oleh PWI DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim. Dan terbuka. Kalau tertutup, sia-sia. Sia-sia saja.
Jadi kalau besok itu gue BBZNZ nggih. Yai Haji Maduddin Usman itu masih banyak datanya. Lebih banyak beliau daripada saya. Jangan nanti digiring, ayo kita berbicara masalah fikih. Nahwu shorof itu bukan materi utama yang kita bahas selama ini. Ya. Dewawi, wah, masa ini hasr. Wa amma Ahmad al-Aba fa'aqibu min thalathati banin. Muhammad Birrai wa Ali Biramlah wal Husain bin Nashabur min jumlatil ismiyah. Nggak usah bahas itu urusan nahwu shorof. Jelas Timun Takilatu Toilibiyah itu anak-anaknya Imam Ahmad al-Aba an-Nafat itu ya seperti itu, jumlahnya ya seperti itu. Muhammad di daerah Roy Teheran Iran, ya, terus Ali yang ada di Ramallah tepi barat Palestina, dan Husain yang ada di Nishabur Khurasan. Nah ini kan jelas tahun 470-an Hijriah sudah terekam. Lalu pada tahun 597 waktu Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menulis 3 orang nama dari anaknya Imam Ahmad al-Aba. Ya pas, sudah pas. Kiai Haji Maduddin Usman datanya lebih lengkap dan lebih banyak daripada saya. Jadi tidak akan bisa dikalahkan kalau berdasarkan keilmuan loh ya. Kalau berdasarkan pinter-pinteran ngomong ya saya nggak ngerti. Apalagi ketika debat itu kan kejam. Debat itu memang kejam, nggak peduli salah dan benar. Siapa yang paling pinter ngomongnya ya. Tapi tergantung moderator. Lah insya Allah di acara 10 September besok itu moderatornya bukan dari kalangan kita, netral dari kampus panitia. Abal-abal. Mana? Belum, Bu. Roni Effendi. Assalamualaikum, Kiai. Yang terbaik adalah diadakan diskusi akbar nasab dan pembelokan sejarah, pemalsuan makam dihadapkan dengan ahli sejarah difasilitasi pemerintah. Ya, siap. Ini yang kita tunggu, Pak Roni Effendi. Walaupun begitu saya tetap istiqomah menyampaikan berdasarkan kajian ilmiah. Ini namanya ilmiah namanya. Oh, ilmiah, ada kitabnya. Silahkan hadirkan kitab sebelum abad ini yang ada Abdullah atau Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Selain wakot fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Jangan ditampilkan sanad Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu wafat tahun 210. Selevel dengan Imam Ali Al-Uraidi. Sanad Tirmidzi tahun 589. Saya itu nggak percaya. Nggak percaya. Lora Ismail Khalili itu juga begitu. Aduh, belajar lagi. Ya, belajar. Walaupun dengan sudah lama di Yaman, belum tentu ada jaminan untuk bisa menguasai keadaan gitu. Jadi semua itu tergantung orang per orang. Nggih. Pak Roni Effendi nggih, siap difasilitasi pemerintah. Kalau pemerintah pusat ya nggak berangkat, ya pemerintah daerah saja yang berangkat untuk memfasilitasi debat ya. Berikut juga dipaksa untuk tes DNA sekalian kayak yang Habib Agus bin Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang hasilnya sudah jelas tadi. GM 201. Ayo silakan disusul. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Siapa yang tidak harus tes DNA? Habib Rizik. Menantunya haram tes DNA. Kok gak malu ya? Dek Hanif Al-Atos itu loh. Atine atos bener-bener watos. Ya. Pak Joko Pitoyo, Mbak Alawi sejenis vampir, menghisap darah rakyat, takut hal terang benderang, sukanya kegelapan dan remang-remang. Dari perilakunya saya curiga mereka bukan muslim, hanya berkedok mencapai tujuan politiknya. Kita harus berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Agama itu adalah sasaran empuk, ladang yang subur untuk melakukan penipuan dengan berjubah, berkedok spiritual. Bahaya. Abal-abal. Assalamualaikum Pak Yai. Kayaknya Mbak Alawi tidak mau diskusi ilmiah dengan Kiai Imad karena keangkuhan Mbak Alawi. Ya karena menganggap bahwa Kiai-Kiai itu kasta nomor 2, nomor 3. Buktinya mana? Ketika melayangkan undangan belum diterima yang diundang sudah keluar.
kabur, kabur, gak punya etika, sama dengan macak ndoro, majikan, bos, ya, macak glamor, ya, nggak iso andap asor, nggak bisa menghargai orang, gara-gara kesombongan itu. Wong namanya ngajak diskusi debat, mengundang Mama Gufron. Kemarin saya hubungi keluarga Mama Gufron, apakah hadir? Tidak. Tidak hadir. Karena apa? Hanya untuk mengikuti seminar. Loh, buat apa? Mau diceramai sama mereka. Sama seperti sidang tesis sarjana S1, S2. Yang nyidang Rumel, Hanifah Latos, tokoh-tokoh mereka. Nanti Kiai Imad disidang 1,5 jam kayak penyidik kepolisian. Karena memang merasa kedudukannya aslim taslam, menyerahlah kamu akan selamat. Sama seperti itu. Ini adalah mental penjajah. Aslim taslam, bukan iskariman aumut syahidan. Kamu pengen selamat, menyerahlah. Nanti ujung-ujungnya di-framing. Karena tertutupnya itu. Nah ini kan terbuka seperti ini. Oh, ini data. Ini masih ada 15% kunci yang belum saya keluarkan ke panjenengan semua. Sekali saya keluarkan kunci itu, sudah habis. Nggak diteruskan kembali. Nah, iman-iman biarkan. Saya tunggu 10 tahun lagi nggak apa-apa. Kalau saya keluarkan kunci PIN password saya. Biar lama ya, karena untuk menyadarkan ratusan juta orang ya, nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Ini mengakar kemana-mana sampai lapisan bawah masyarakat ummah kita, jamaah kita. Oke, abal-abal nggih. Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum Yai. RA mengundang Kiai Imad, kalau nggak hadir maka RA punya alasan nggak akan hadir di UIN Wali Songo. Nggih tadi. Tapi gak apa-apa, diskusi tetap berjalan dengan tema peranan Mbak Alawi dalam berbangsa dan bernegara. Semangat Kiai ku nggih, semangat Pak. Channel Ngaji Efisien nggih. Pak Edis 11. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, bagaimana perkembangan kasus persekusi di Karawang dan bagaimana langkah konkret PWI LS tentang kasus pemakaman palsu? Apakah tidak proses pelakunya yang sudah? Kita tetap jalan nggih, Pak Edis satu-satu. Ini kan ya, kita ini modal pribadi masing-masing nggih, nggak punya modal besar seperti RA. Jadi masih lambat nggih Pak Edis nih. Dan ini menjelang pelantikan presiden ya, ada pemilihan gubernur, kepala daerah di mana-mana. Ini ya juga masih tetap yang penting kita tetap berjalan nggih Pak Edis 11. Nggih, tetap welo-welo harus diproses, harus nggih. Makam Mbah Priok Jakarta Utara itu palsu. Palsu. Saya punya datanya, punya suratnya. Palsu, tapi tetap diziarahi sampai sekarang. Ya diziarahi itu apa? Nah, nanti paling mengambil dalil sama seperti kitab yang kami sampaikan kemarin itu. Membuat makam-makam palsu itu boleh, asalkan tergantung bikuwati niyatihi, wahimatihi, wazimatihi. Tergantung niatnya, semua tergantung niatnya. Kalau begitu nggak usah ke Mekah umroh haji, nggak usah. Niatnya sebenarnya kan nong ini. Gusti Allah nggak nong Mekah, nggak nong Ka'bah. Ini tergantung niatnya. Akhirnya seperti itu. Nih. Pak Tamim Mundir Ulum, harus adanya perdebatan supaya melahirkan kebenaran yang nyata beserta bukti-bukti yang nyata. Apabila dari pihak RA memakai perwakilan atau tidak datang, maka telah jelas bahwa mereka berdusta. Nggih. Memang kebenaran itu harus diuji. Nggih. Imam Syafi'i itu ketika menyampaikan kaulnya itu juga diuji oleh kiai-kiai di sekitarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga diuji oleh ulama-ulama pada masanya. Semua diuji. Hujahmu mana? Kayak saya misalkan diuji, kamu kok bisa mengatakan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sekaf itu salah paham? Saya temukan manuskripnya kitab As-Suluk, cetakan kitab As-Suluk yang menjadi rujukan kitab Al-Burqatul Musyikoh, dan tidak menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah, tetapi hanya Jadid Wakilah bin Ahmad bin Isa. Bukan Abdullah, Abdullahnya nggak ada di manuskrip Paris, Perancis. Nah ini, jadi ada hujahnya, harus ada dalilnya. Kenapa kok saya mengatakan bahwa Salim bin Abdullah bin Sumer al-Hadrami itu makamnya tidak ada di
belakang mihrab Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, tidak ya, karena memang tidak ada ceritanya di situ. Itu hanya berdasarkan cerita dari Van den Broek saja. Nanti kita bahas lagi. Jangan mengaku-ngaku semua diakui Ba'alawi, gurunya Ba'alawi. Yang ngarang kitab Fathul Mu'in itu adalah Zainuddin Al-Malibari, ya, dari India, ya. Gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah Ba'alawi. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengisbat Ba'alawi, lah semua di Ba'alawi kan. Ini yang buat kupluk ini ya Ba'alawi mungkin. Semua nanti Ba'alawi semua. Wes, gak tersisa. Kunci dunia itu 2 Ba'alawi itu. Kunci surga itu Ba'alawi semua. Nah, ini namanya kaum halu. Diterus-terus tambah bodoh. Jai, mengapa Arab Saudi dikatakan Wahabi Pak Kiai? Apa definisi Wahabi dan kenapa Sunni pergi haji ke Saudi kalau memang anti Wahabi? Nah, nanti kita akan bahas lagi mana Wahabi yang berdasarkan Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pembaharu itu dari Najd itu, atau Abdul Wahab dari Maroko. Nah, ini kita nanti akan bahas lagi. Intinya, saya tidak membela habis-habisan ya kerajaan Arab Saudi yang menerapkan tentang kehati-hatian. Ya, kenapa kok dilarang untuk berlebihan ketika ziarah makam Rasulullah, ya, ketika berada di tempat-tempat yang penuh dengan sejarah. Karena apa? Takut dikultuskan. Gitu. Kalau nggak dilarang seperti itu, orang akan bersujud-sujud di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita haji bertahun-tahun yang layani ya Khadimul Haramain Syarifain, ya, kerajaan Arab Saudi. Lah kok kita malah menghujat mereka? Ini kadang-kadang kita ini diobong-obongi sama Iran yang kepingin merampas, Syiah kan kepingin merampas pengelolaan Haramain karena menghasilkan devisa keuntungan yang banyak. Gitu. Jadi ini ada permainan lah, termasuk elit global nggih, Pak Jai nggih. Jadi Wahabi itu ada yang baik, ya ada yang tidak baik. Wahabi itu ada yang Sunni karena Arab Saudi mengadopsi mazhab Hambali. Ya sama saja, wong Hambali ya Sunni. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu kan dari segi akidah mengikuti rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dari syariat mengikuti rumusan Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya padha ini Ahlussunnah. Tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali, Syari As-Sakoti. Nah, itu kan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kembalikan ke konon Piagam Aman Yordania. Jadi yang Salafi, ya, Wahabi kan ada yang Salafi, ada yang jihadi. Kalau yang jihadi semisal ISIS ya itu salah, itu. Yang ekstrim ya, terus ingin perang dan perang. Jadi ada, nanti harus dipilah-pilah ya Pak Jai, nggak boleh digerabahuyah. Batas sholawat, nggak usah debat ilmiah, buang-buang energi. Tinggal tes DNA aja. Para Ba'alawi kalau gak mau demo pemerintah supaya mengeluarkan surat siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib tes DNA. Regulasi ini harus dijalankan. Nanti kita rencanakan itu. Saya mau datang ke RA asalkan siapkan alat tes DNA-nya. Sekalian. Sekali jalan buat apa? Hanya buang-buang waktu saja. Waktu itu berharga ya. Waktu itu berputar begitu cepat. Saya datang ke sana sia-sia buat apa? Untuk disidang seperti pengadilan buat apa? Ya saya langsung bawakan tes DNA sekalian. Para peserta yang dari Ba'alawi yang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Sekali jalan. Itu batas sholawat. Muhajirin jamilun. Salam Yai, mohon maaf Yai. Hanya ada 2 pilihan, ikut bela Kiai Mat atau Kiai Nur Ihya yang hak atau yang menjadi jongos bela para habib yang hobi kebatilan di masyarakat. Semua itu tergantung akal sehat kita, Pak Muhajirin jamilun. Akal sehat kita benar-benar berfungsi atau tidaknya. Kalau tidak berfungsi ya pasti masih membela Ba'alawi. Lah wong kiai-kiai dulu semua itu nggak seperti ini, kok aneh. Zamannya beda. Dulu itu nggak ada Facebook, dulu itu nggak ada Twitter, dulu itu nggak ada YouTube ngaji live seperti ini, itu nggak ada. Nggak ada. Zaman Mataram Islam Majapahit suruh percaya nanti suatu saat ada suara tanpa rupa. Oh, nasi jenenge ngaji langsung tanpa jarak Surabaya, Jakarta sampai dunia iso ngakses semua. Nggak percaya saya. Itu dulu. Sekarang terbukti. Gaib dulu, sekarang zahir. Jadi kalau tidak percaya sama kebaikan, jangan percaya kepada saya. Karena ilmu itu bukan milik saya. Saya menyampaikan ilmu ini tidak seperti apa yang dikatakan Ustadz Bukhari. Kualat, enggak.
Saya menyampaikan ilmu tidak memaksa jenengan untuk percaya, tetapi saya harus jujur menyampaikan apa adanya. Karena ini amanah, ilmu itu amanah, harta, tahta, wanita, semua itu amanah titipan Allah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Amanah, jangan khianah. Nih, begitu nggih. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Rama Yai, rahayu keluarga mugi diberikan kesehatan selamat lahir. Amin amin matur suwun nggih. Berikutnya Pak Nur Hadi. Tolong Kiai buktikan kalau neraka itu ada di bumi. Wah, ini lari dari tema Pak Nur Hadi, ya nggak apa-apa. Saya jawab singkat. Neraka itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang sedunia, nggak ada. Naraka itu adalah sosok manusia, anaknya Ibu Pertiwi, yang melakukan perbuatan yang keji, lalu dihukum mati oleh Dewa Wisnu. Ini dalam literasi orang-orang Hindu. Naraka, swarga. Swarga itu milik bahasa Kawikuna yang ada di Nuswantara, yang tertulis dalam relief Karumawi Bangga. Di bawah sendiri dikubur, nggak terlihat oleh kita. Swarga, bukan Nirbana atau Nirwana sesuai Sangkerta, bukan. Sangkerta kan Nibbana atau Nirwana. Swarga itu milik kita. Begitu juga neraka. Neraka itu kalau disamakan dengan sebuah siksaan kejam dari Naraka bin Pertiwi itu tadi, maka sama dengan api. Kalau dalam bahasa Arab nar. Nar itu artinya adalah api yang jika kita pegang itu panas, perih dan pedih rasa di hati dan pikiran kita. Kalau kita mau memahami neraka lebih terkumpul ya dalam 3 surat, yakni surat Al-Qari'ah, surat At-Takasur, dan surat Al-Humazah. Enak nanti. Di situ ada nama-nama neraka dan isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jelas neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Surat Al-Qari'ah. Terus surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Neraka jahim. Nah, terus sekarang surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Artinya itu bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, sama seperti nar-nar dan nar-neraka itu. Kepedihan, kesakitan, ya, kesusahan, kegundahan, kepayahan dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Itu namanya neraka. Sekarang sudah ada, sudah terbukti di sekitar kita. Sekarang masuk ke penjara, rasanya apa? Panas, perih, dan pedih. Yang biasa hidup di kamar ber-AC masuk penjara, nggak punya duit nyogok sipirnya, ya nggak bisa hidup bahagia, tenang, ya, enak di sana. Tapi kebanyakan memang penjara kan macam-macam, ada sel tikus, macam-macam. Ya, closing statement ini sudah 1,5 jam ya. Ah iya, 1,5 jam saja lu cuma sebentar. Menurut saya cuma 40 menit deh. Kok Yai Jadi Madudin Usman cuma dikasih 1,5 jam. Tolong nanti panitia UIN Sunan UIN Wali Songo Semarang ya, jangan hanya 1,5 jam Kiai Haji Madudin Usman. Iman-iman datang jauh-jauh, ya kasih 3 jam lah. 1,5 jam materi utama, 1,5 jam untuk diskusinya. Nih, ini sudah di nganu ya. Saya ini masih nganu ini Pak nganu. 1 menit lagi saya nawar ini. Tadi Pak Banyu Biru ya, hilang ya. Pak Banyu Biru tadi ada kok. Masya Allah, subhanallah, Pak Banyu Biru.
Besok lagi nggih. Banyu Biru tadi menerangkan bahwa memang pemahaman Mbak Alawi itu sulit untuk disadarkan gara-gara doktrin Beat itu loh nggih. Jadi nggih begitu nggih Pak Banyu Biru nggih. Salam takzim Pak Banyu Biru dari kami untuk panjenengan sekeluarga nggih. Salam takzim. Tadi ada kok, sekarang nggak ada. Banyu Biru tadi. Nggih. Pak Banyu Biru nggih, salam takzim, semoga sekeluarga panjenengan barokah, salamah, syikhah wal afiyah, bahagia ila yaumil qiyamah selamanya nggih. Closing statement-nya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf salah dalam memahami kitab karya Al-Janadi. Dalam Waqat Fahimtunya itu masuk ke Syarif Abdul Jadid. Lalu dari Syarif Abdul Jadid itu mecah memiliki saudara yang bernama Alwi dan Basri. Padahal di As-Suluk tidak ada. Tidak ada saudaranya Jadid itu. Nah, keberadaan Jadid di As-Suluk itu pun masih dipertanyakan. Karena verifikasinya kurang lengkap. Kalau boleh saya katakan sekali lagi, As-Suluk itu tidak akurat. Versi cetakannya ada beberapa kelemahan-kelemahan, yakni mencatat tokoh yang wafatnya itu setelah wafatnya pengarang utama, Imam Bahuddin Al-Janadi. Imam Bahuddin Al-Janadi wafat 732, kok menulis orang yang wafatnya 754. Kan nggak masuk akal. Wis mati kok masuk menulis orang yang masih hidup, belum mati, ya. 15 tahun berikutnya. Nah, ini berarti kesahihan data, keakuratan As-Suluk itu bisa dipertanyakan. Apalagi yang paling utama senjata yang andalan saya adalah Al-Quran saja salah penulisan. Yakni surat An-Nahl ayat 41 dicampur dengan surat Al-Ankabut ayat 58. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Harusnya itu surat Al-Ankabut 58. Tetapi ditulis di versi manuskrip 3, versi cetakan juga salah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah besar. Karena itu Al-Quran. Kalau sengaja bisa kufur, bisa murtad. Dan itu kita temukan manuskripnya salah, cetakannya juga salah. Wong Quran aja salah, kok apalagi lainnya. Berarti Imam Bahuddin Al-Janadi juga punya kelemahan-kelemahan, walaupun ada kelebihan juga. Itu yang dijadikan rujukan oleh pengarang Al-Burqah, Al-Musiqah 895 Hijriah, As-Suluk 732 Hijriah wafatnya. Mungkin demikian, insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah besok malam kalau tidak ada halangan kita akan live kembali. Semoga pertemuan kita malam hari ini membawa banyak manfaat dan maslahah untuk kita semua. Dan kita dihindarkan oleh Allah dari mafsadah, kerusakan, dan terpecah belah. Kita tetap bersatu walaupun dalam perbedaan khilafiyah. Mari kita jadikan khilafiyah itu sebagai rahmah, ya, bagi kita semua, supaya Islam itu rahmah lil alamin, benar-benar nyata dinikmati oleh semua umat manusia yang ada di Indonesia Nusantara ini. Demikian, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi sudah bisa dipahami bersama. Tetap semangat terus dan berhati-hati dengan ceramah-ceramah mereka, karena sangat berbahaya doktrin-doktrin mereka. Karena mereka dengan doktrin-doktrin itu ingin menguasai diri kita, juga ingin menguasai negeri kita. Nah, mereka itu semuanya bekerja sama satu sama lain tuh, saling dukung mereka itu untuk satu tujuan. Kalau nggak percaya, lihatlah
karena jejak-jejak digital tentang mereka itu masih ada di YouTube. Dari dulu mereka itu saling mendukung. Yang satu tukang buat onar, yang satu lagi seperti Habib Kribo itu seakan-akan berpihak kepada kita. Padahal semuanya sama ada mereka itu. Tukang adu domba lah, tukang pemecah belah umat lah mereka itu. Jadi sangat berbahaya kaum Ba'alawi ini, karena gen mereka itu gen Yahudi Ashkenazi, Yahudi yang dibantai oleh Jerman dulu. Jadi mereka ini memang kaum perusak mereka itu. Dimanapun mereka itu berada, maka akan dirusak, dihilangkan sejarahnya. Memang luar biasa mereka itu. Kalau dilihat dari sorban dan jubah, seakan-akan kan ulama besar. Padahal tidak. Cuma mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan berjubah, bersorban, seakan-akan ulama, ya untuk menipu kita. Untuk menipu kita. Coba lihat mereka itu. Dulu kan banyak dawir-dawir mereka itu. Dawir sana sini. Di konser selawatan juga suka dawir. Jadi mereka itu penipu. Dengan mengaku keturunan Nabi, enak, hidupnya enak. Dimuliakan oleh pribumi. Jadi hidup enak, mewah, nggak usah kerja, santai. Padahal mereka itu ngaji tidak, belajar tidak, cuma bisa bahasa Arab ya. Kalau kita bisa bahasa Arab, pakai jubah juga sama seperti mereka itu. Soal agama tidak paham mereka itu. Tidak paham. Contoh Taufik Asghar itu. Hukum makruh tidak bisa. Hukum makruh tidak tahu dia. Bahar apalagi Bahar bin Smith. Baca kitab Arab. Kitab Arab itu tulisannya dibacanya dari kanan ke kiri. Beliau si Bahar ini baca dari kiri ke kanan. Kebalik, otaknya kebalik. Mengaku-ngaku keturunan Nabi. Itu sangat bahaya. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.